Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah Fisiologi Hewan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin yang akan kita bahas ini akan dibagi dalam seri 1 dan seri 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti paparan demi paparan dari slide-slide berikut ini. Sistem endokrin dibangun oleh kelenjar endokrin sebagai salah satu efektor yang mensekresikan produk kimia organik khas langsung ke sirkulasi darah atau ke jaringan di sekitarnya tanpa melalui saluran. Sifat khas dari kelenjar endokrin adalah penghasil hormon, tidak bersaluran, kaya vaskularisasi, dan umumnya multiseluler. Peranan hormon yang pertama, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada hewan, mengatur kerja sistem reproduksi hewan, mempertahankan kondisi homeostasis, dan berperan dalam integrasi dan koordinasi. Ya, ini adalah beberapa peranan hormon secara umum. Sifat umum dari hormon, yang pertama, berdasarkan struktur kimianya, ada 3 kelompok hormon yaitu peptida, steroid, dan derivat amina. Kemudian, beberapa hormon peptida dibuat sebagai prohormon. Hormon beraktivitas dalam konsentrasi yang sangat kecil, mikromolar atau 10⁻⁻⁶ sampai dengan pikomolar 10⁻⁻12. Sebagian besar berumur pendek hanya dalam kisaran menit karena dibuat inaktif oleh aktivitas enzim. Hormon berikatan dengan reseptor spesifik pada sel targetnya. Hormon ada yang memiliki pembawa pesan kedua atau second messenger intraseluler. Beberapa hormon bereaksi segera dalam hitungan detik, misal adrenalin, dan lainnya sangat lambat, hitungan jam atau hari, misal tiroid dan estrogen. Mekanisme aksi hormonal, yang pertama, laju sekresi hormon ke peredaran darah diatur sesuai dengan respon tingkat pengaktifan sel target. Artinya, bahwa laju sekresi hormon itu tergantung pada bagaimana aktivitas sel target pada saat itu. Kemudian, sel-sel target tempat hormon beraktivitas harus mampu mengenali hormon sebagai molekul yang spesifik. Yang ketiga, sel-sel target harus memiliki mekanisme untuk menerjemahkan pesan yang dibawa oleh hormon, sehingga sistem enzim yang dimiliki sel target dapat merespon dengan tepat. Respon yang terjadi bertingkat sesuai dengan konsentrasi hormon yang mencapai sel target. Yang kelima, sistem ini harus cukup sensitif untuk merespon konsentrasi hormon yang sangat rendah dalam sirkulasi, dari piko sampai dengan nanomolar. Kita meningkat kepada materi berikutnya, yaitu tentang sel-sel penyusun organ endokrin. Kita tahu bahwa organ endokrin pada tubuh hewan itu disusun oleh yang pertama sel-sel neurosekretori. Apa itu sel-sel neurosekretori? Sel-sel neurosekretori adalah sel-sel saraf yang mampu memproduksi dan mensekresikan hormon, disebut juga sebagai neuroendokrin. Sistem neuroendokrin banyak diaplikasikan oleh hewan tingkat rendah, namun masih tetap fungsional pada hewan tingkat tinggi. Kemudian yang kedua adalah sel-sel endokrin sejati. Sel-sel endokrin sejati adalah sel-sel endokrin dengan bentuk yang khas dan bukan berasal dari sel saraf. Berfungsi menghasilkan hormon. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sel-sel endokrin atau kelenjar endokrin, dia akan kaya dengan vaskularisasi, seperti tampak pada gambar di sebelah kanan ini. Ya. Kemudian, ketika berada di dalam tubuh, hormon melakukan komunikasi. Dikenal ada 3 bentuk jenis komunikasi hormonal. Yang pertama adalah autokrin. Autokrin adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin
dan memiliki organ target pada kelenjar itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat pada gambar pertama. Kemudian ada juga yang lain yaitu parakrin. Parakrin adalah hormon yang disekresikan kelenjar endokrin dan memiliki sel target di sekitarnya. Proses pengantarannya tanpa melalui pembuluh darah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar B. Jadi sel-sel targetnya berada di sekitar kelenjar endokrin tersebut. Itu disebut dengan komunikasi parakrin. Kemudian yang ketiga adalah endokrin. Endokrin, hormon yang dihasilkan dari kelenjar endokrin, langsung disekresikan ke dalam pembuluh darah menuju ke organ target. Itu artinya organ target berada relatif jauh dengan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon tersebut. Karena apa? Karena sekresinya harus melalui sistem peredaran darah. Hormon diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Kita kenal ada hormon derivat amina. Apa itu? Hormon derivat amina adalah hormon yang disintesis dari derivat asam amino tirosin, berukuran kecil, dapat menembus membran sel reseptor pada nukleoplasma. Contohnya adalah adrenalin, noradrenalin, tiroksin, dan oksitosin. Kemudian hormon golongan peptida atau protein. Hormon peptida disintesis dari asam amino, berukuran relatif besar dan tidak dapat melintasi membran sel. Memiliki reseptor pada membran dan second messenger. Contoh adalah semua hormon yang diproduksi pituitary anterior, kelenjar pankreas, dan hormon-hormon dari saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah hormon golongan steroid. Hormon golongan steroid adalah hormon yang disintesis dari steroid atau kolesterol, bersifat permeabel dengan membran sel, reseptornya terdapat pada sitoplasma. Contoh semua hormon reproduksi dan semua hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal. Berdasarkan struktur kimianya tadi, hormon ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat hidrofobik. Hormon-hormon yang bersifat hidrofilik, misalnya jenis hormon protein, itu tidak akan mampu menembus membran sel yang sifatnya hidrofobik. Sehingga dia memiliki reseptor yang terletak di permukaan luar dari membran sel. Seperti bisa dilihat pada gambar kiri yang bagian atas. Kemudian, selain memiliki surface reseptor, hormon jenis ini juga memiliki second messenger, di mana second messenger tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat di dalam sitoplasma, sehingga sel dapat memberikan respon dengan tepat. Kemudian, kelompok hormon yang kedua adalah hormon yang bersifat hidrofobik. Kenapa hidrofobik? Karena hormon tersebut disusun dari kolesterol. Kita tahu membran sel bersifat hidrofobik. Jadi karena sama-sama bersifat hidrofobik, hormon jenis ini atau kita kenal dengan hormon steroid bisa menembus langsung masuk ke dalam sel-sel targetnya. Di dalam sel-sel target tersebut, hormon ini akan berikatan dengan reseptor di daerah sitoplasma. Kemudian dalam bentuk hormon reseptor, sel ini akan bekerja dengan masuk ke area dari nukleus. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada slide berikut. Slide berikut ini menggambarkan bagaimana mekanisme hormon peptida pada sel targetnya. Saudara tahu tadi hormon peptida bersifat hidrofilik karena tersusun dari asam-asam amino. Sedangkan membran sel kita tahu semua bersifat hidrofobik karena tersusun dari dua lapis lipid. Nah, agar hormon peptida dapat melaksanakan fungsinya, maka hormon tersebut berikatan dengan reseptornya. Reseptornya di mana? Reseptornya tersedia di sisi luar dari sel targetnya, sehingga hormon tidak perlu masuk menembus membran sel target. Saat sudah terbentuk kompleks hormon reseptor, maka
kompleks tersebut akan mengaktifkan guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat akan mengalami defosforilasi menjadi guanosin difosfat. Guanosin difosfat akan mengaktifkan adenilat siklase. Adenilat siklase akan mengubah ATP menjadi siklo-AMP. Siklo-AMP adalah second messenger, sedangkan hormon yang tadi adalah first messenger. Siklo-AMP disebut second messenger karena dia mengaktifasi protein-protein kinase yang ada di dalam sitoplasma. Kita tahu di dalam sitoplasma itu banyak sekali protein-protein kinase. Mana yang diaktifkan oleh siklo-AMP itu semuanya tergantung yang dipesankan oleh hormon sebagai first messenger. Ya. Kemudian setelah mengaktifasi protein kinase, protein-protein kinase yang sudah teraktivasi tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim spesifik yang sudah ada di dalam sitoplasma sel target. Kemudian aktivasi dari enzim-enzim spesifik tersebut akan menyebabkan berubahnya suatu substrat menjadi produk. Produk ini adalah bentuk dari respon sel target terhadap pesan yang dibawa oleh hormon. Ya, ini adalah gambaran skematis mekanisme kerja kelompok hormon peptida. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gambaran skematis mekanisme kerja hormon steroid. Ya, hormon steroid karena terbuat dari kolesterol, jadi sifatnya hidrofobik, maka dia bisa menembus membran sel target. Di dalam sitoplasma membran sel target, hormon steroid akan bertemu dengan reseptornya, kemudian membentuk kompleks hormon reseptor. Dalam bentuk kompleks hormon reseptor, mereka akan masuk ke dalam nukleoplasma. Di dalam nukleoplasma akan menempel pada bagian tertentu dari DNA sehingga akan mempengaruhi proses transkripsi mRNA. mRNA yang ditranskripsi tersebut akan dibawa menuju ke sitoplasma, kemudian di sana dia akan menjadi template untuk proses sintesis protein yang terjadi di ribosom. Proses sintesis protein tersebut akan menghasilkan protein baru. Tentunya protein baru yang dihasilkan ini adalah protein sesuai yang dipesan oleh hormon. Berikutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme kerja dari hormon derivat amina. Hormon derivat amina adalah hormon derivat dari asam aminotirosin. Salah satu contohnya adalah tiroksin. Tiroksin dapat menembus masuk membran sel. Kenapa bisa masuk? Karena ukurannya relatif kecil. Kita tahu bahwa membran sel itu bukan struktur yang kaku, tetapi struktur yang fleksibel. Ketika ada gerakan-gerakan tertentu, maka tiroksin bisa masuk menembus membran sel. Tiroksin atau dikenal dengan nama T4 itu akan diaktifasi agar dapat menjalankan fungsinya menjadi triiodotironin atau T3. T3 akan menembus masuk membran nukleus sehingga masuk ke nukleoplasma. Di dalam nukleoplasma akan bersatu dengan reseptornya. Kompleks hormon reseptor ini akan menempel pada bagian tertentu dari DNA sehingga mempengaruhi proses transkripsi mRNA. mRNA yang sudah ditranskripsi akan dibawa masuk ke sitoplasma, kemudian di sitoplasma akan ada proses sintesis protein, kemudian akan dihasilkan protein. Nah, sama halnya dengan hormon steroid, maka protein yang dihasilkan adalah protein sesuai dengan pesanan hormon. Beberapa hormon memiliki waktu paruh yang tidak sama. Misalnya amina. Amina memiliki waktu paruh 2-3 menit. Tiroid hormon yaitu T4 dan T3 waktunya berbeda-beda. T4 6,7 hari, sedangkan T3 hanya 3/4 hari. Ya. Polipeptida 4 sampai dengan 40 menit. Protein 15 sampai 170 menit. Steroid antara 4 sampai 120 menit. Tentunya
half-life atau waktu paruh hormonal ini masih banyak lagi dan berbeda-beda untuk setiap hormon. Berikutnya kita akan membahas tentang sistem endokrin pada invertebrata. Ya, sampai sejauh ini, sistem endokrin pada invertebrata tidak ditelaah secara mendalam dan luas seperti halnya sistem endokrin pada vertebrata. Namun demikian ada beberapa contoh yang terkenal dari sistem endokrin pada invertebrata. Secara fungsional, maka sistem endokrin pada invertebrata juga berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, perkembangan, dan ada yang khusus misalnya mengatur penyebaran kromatofor untuk molting, dan seterusnya. Ya. Kemudian, sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori atau neurosekretori sel. Sel-sel neurosekretori dapat ditemukan pada beberapa invertebrata antara lain Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, dan Mollusca. Ya, gambar berikut ini menunjukkan contoh dari sistem endokrin pada invertebrata. Gambar di sebelah kiri ini pada insekta ya. Insekta memiliki organ neurosekretori medialis yaitu corpora cardiaca, kemudian sel-sel neurosekretori lateralis, dan sel-sel neurosekretori subesophageal yaitu corpora alata. Hormon yang dihasilkan adalah exdison, juvenil, dan brain hormone. Bagaimana mekanisme fisiologinya, kemudian bagaimana hormon-hormon ini bekerja, silahkan Anda baca atau explore dari sumber-sumber belajar yang ada, bisa di internet, bisa di buku, dan sebagainya. Ya, kemudian yang contoh yang di sebelah kanan adalah sistem endokrin pada krustase. Ya, krustase memiliki sistem endokrin berupa kelenjar sinus organ X, organ postkomisural, dan organ perikardial. Kemudian sel endokrin sebagai penghasil hormonnya adalah organ Y dan kelenjar mandibula. Ya, bagaimana fungsi dari masing-masing organ ini? Silahkan saudara eksplorasi dari sumber-sumber belajar yang banyak tersedia di internet maupun dari buku. Untuk sistem endokrin seri 1 sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada sistem endokrin seri 2. Silakan ikuti lanjutannya pada sistem endokrin seri 2 di channel YouTube yang sudah disediakan.